berputar ya, berpindah posisi nozzle-nya sehingga tidak nembak ke satu tempat. Kalau memang sudah nozzle tidak bisa berpindah, tolong segera tutup aja valve-nya. Ini ya, karena sudah tidak bisa pindah. Namanya diputar manual, pasti dia akan, kalau ini manual masih berputar, pasti akan berpindah. Berpindah ini potensi masih aman cuknya. Nah kalau sudah dicoba-coba tidak bisa berputar, sudah tutup aja supply steamnya, baik dari manual valve ataupun dari pocket valve. Itu penting ya, punya di situ. Nah, itu. Nah, kemudian apa saja sih yang membuat abrasi kita itu tinggi di boiler, di tube boiler? Nah, yang pertama itu terutama dari sisi teman-teman mekanik, tolong setting pressure sejauh itu disesuaikan dengan manual booknya ataupun dari hasil terakhir uji cobanya. Contoh ternyata jalan sudah bersih, pressernya perlu dikurangi dikit, operasinya juga perlu dikurangi untuk frekuensinya, monggo. Nah, ini ya. Karena pressure yang terlalu tinggi, kemudian frekuensi menjalankan sebuah terlalu tinggi, terlalu sering, juga berdampak ke peningkatan abrasi tube boiler. Itu dari mekanik. Yang kedua dari mekanik juga tolong diusahakan semua protector seal atau erosion seal ya yang ada di tube boiler itu selalu tiap mobil dilakukan pengecekan, terutama ada tidaknya atau terpasang tidaknya protektor itu ada di tube boiler, terutama di laluan blower. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah kualitas dari steam. Nah ini teman-teman operasi, sebelum mengoperasikan blower tolong dipastikan bahwa kondensasi air yang ada di dalam pipeline kita buang dulu. Nah ini ya, kita buang dulu sehingga diperoleh steam yang memang sudah layak untuk digunakan subflow gitu ya. Itu. Yang keempat itu adalah dari air, dari steamnya, kemudian apa satu ya yang penyebab erosion tinggi itu steam, air, sama frekuensi tadi ya, frekuensi. Nah ini tolong jadi perhatian ya, karena banyak sudah terjadi unit mengalami kegagalan transfer. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan PM. Nah, PM di sini mohon dari pertama FLM dulu dari teman operasi. Kemarin sudah saya sampaikan FLM apa sih yang harus dilakukan oleh teman operator terkait dengan subblower ya. Nah, di sini adalah namanya saat jalan kita cek ada nggak kebocoran dari bagian-bagian subblower ya. Pertama kondisi stop, kemudian bocor itu dari flame tingkat satu subblower kan steam ya, kan dari setelah flame kan baru pocket valve kebocoran dari flame. Nah itu saat kondisi stop. Tapi saat kondisi jalan, kebocoran di blend packing, blend packing yang ada di range tube, kebocoran blend packing yang ada di stem valve untuk pocket valve ya, kebocoran dari sana. Kemudian juga ada tube-nya, range tube-nya bocor. Bocor keropos lah gitu ya, keropos sehingga bocor dari sana. Ada kemungkinan. Nah seperti itu. Nah ini perlu dilakukan pengecekan dari sisi operator. Kemudian yang ada di CCM berarti mengecek ampere yang terjadi. Ini kok nggak normal, ini nggak seperti biasanya. Pasti ada sesuatu yang menghambat jalannya subblower. Ini kita lebih care lagi terhadap kondisi yang ada. Kalau ada kenaikan, karena tadi kemarin disampaikan, kalau ada kenaikan ampere, maju aja sudah naik, apalagi mundurnya nanti pasti tambah naik. Nah di sini untuk lebih perhatian. Nah, itu. Kemudian dari sisi PM, nah teman-teman PM-nya juga harus mungkin dijalankan.
terutama untuk area rotating equipment, maka pelumas sangat-sangat penting ya. Pelumas itu sangat-sangat penting untuk dilakukan baik regressing maupun level minyaknya. Nah ini kemudian setting-setting dari linked rod untuk pembukanya power valve juga penting dicek. Nah ini kemudian kondisi bending tidaknya dari lens tube. Nah ini perlu juga untuk dilakukan pengecekan. Nah ini penting. Jadi kalau PM jalan, FLM jalan, insya Allah subur kita akan lancar dan andal ya, seperti itu. Itu terkait dengan pembahasan kemarin. Kemudian juga kalau pentingnya terkait dengan kesiapan material ya, spare part blower. Saya kemarin di Jepara itu untuk lens tube karena lens tube lens tube itu untuk area seperti itu kan kita hanya ada 8 lens tube aja, 2 unit itu harganya juga mahal. Kita hanya stok satu band, satu rusak kita ganti, ternyata ada kegagalan juga di lain tempat, akhirnya harus nunggu lama. Nah, nunggu lama itu potensinya adalah terjadinya slacking di area sprinkler. Nah slacking ini dampaknya juga banyak ya. Nanti kalau jatuh berbahaya terhadap bottom slope, berbahaya terhadap SFC. Nah, seri operasi FPGT-nya juga bisa cenderung naik. Nah itu ya, itu beberapa refresh terhadap materi-materi yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan terhadap kesimpulannya ya, beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kemarin ya. Nah ini dianggap seolah-olah itu ada di kita ya, ada beberapa kendala sehingga keandalan operasi subtower menurun, kemudian maintenance cost-nya tinggi, kemudian variable loss output-nya tinggi, period of operation between output pendek. Nah, jadi subtower itu sering gangguan otomatis biayanya tinggi ya. Nah itu kemudian juga nanti keandalan juga rendah. Gangguannya sebelum overhaul lagi sudah gangguan ya. Padahal yang kita inginkan adalah ini keandalan operasi subtower itu meningkat ya. Kemudian maintenance cost-nya itu turun, variable loss output-nya itu turun, kemudian selama rentang overhaul itu kita aman dari gangguan. Nah gitu, itu yang kita harapkan. Nah, tapi kondisi realnya itu masih ada gap ya. Nah, kalau unit yang andal saya memang tidak terasa ya, tapi bagi unit yang sering mengalami gangguan itu teman-teman itu akan disibukkan dengan penormalan subtower. Kemarin kita hari Senin itu kita monitoring subtower Indramayu, Rembang dan Antarawan. Banyak yang terbit itu. Nah itu, jadi mereka selalu, apalagi ininya banyak ya, Indramayu 3 itu. Ketidaksiapan subtower itu relatif lebih tinggi karena apa? Subtowernya Cina, personilnya juga lumayan terbatas, kemudian yang di tangannya banyak kan. Maka potensi ini akan ada di sana. Gitu. Nah, apa yang dilakukan? Nah, yang pertama, solusinya ketersediaan person in charge yang mengerti dan paham subtower. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya ada orang yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan subtower. Kalau tidak ada, akhirnya ada bocor juga tidak tahu. Butuh spare part yang tidak ada juga kita tidak tahu karena tidak ada tanggung jawab. Gampang-gampang aja ya. Ini contoh paling gampang. Contoh itu mesin satu ada 2 sepeda motor dipakai bersama, umpama satu jumlahnya orang 20 orang.
nggak ada yang dikasih tanggung jawab untuk melakukan pengecekan, pemeliharaan dan lain dalam tersebut. Perkiraan saya mungkin setiap orang kan bisa menggunakan, begitu bocor ditaruh, biarkan tidak ada yang mau menenggelkan. Akhirnya sabunnya dipakai, kalau pakai sampai kotor, nggak ada yang nyuci, ya gitu. Itu nggak ada personelnya, semua nggak punya tanggung jawab soal gitu. Beda kalau punya motor sendiri satu, meskipun dipakai satu keluarga, tapi karena kita punya tanggung jawab, ini motor saya, kotor yang dicuci, kalau diganti oli ya diganti oli. Beda. Cara menggunakannya juga berbeda. Nah kalau orang banyak dari tanggung jawabnya, punya motor wanter tepat, nggak bagus jalannya, kok wanter nanti rusak ya paling ada yang nanti. Nah, itulah kalau ada tanggung jawab itu di situ nanti. Karena orang banyak gitu. Tapi kalau ada tanggung jawabnya, insya Allah sebuah itu lebih terawat, lebih terjaga. Nah, seperti itu ya. Kalau saya dulu memang saya bagi yang bagi kultur service itu siapa. Saya tetap waktu memang saya menerapkan praktek yang di Python. Bagian fan rotary ini siapa, bagian main boiler itu siapa, itu. Jadi saya bagi. Tapi kalau ada gangguan, kita prioritaskan gangguan. Tapi M tetap jalan. Nah kalau di M kan selalu ada satu teknisi plus satu helper. Nah itu seperti itu. Itu saya praktekkan. Ini menghindari umumnya ya. Ini umumnya kalau tidak ada tanggung jawab tuh, tool itu pindah-pindah. Tool pindah-pindah. Soalnya bongkar tuh ada loh. Toolnya kok tidak ada ini kemana? Coba pindah. Itu. Karena kalau ada spesial, ada ya tanggung jawabnya. Mungkin tool yang spesial dimasukkan ke box tertentu. Ini kalau kita jangan dipindah-pindah. Tapi kalau toolnya itu umum, oke lah bersama-sama. Kalau khusus itu jangan pindah-pindah. Pas dibutuhkan itu loh yang repot kalau ada gangguan. Nah itu ya. Nah ini contohnya, contoh. Sudahlah kan punya press kit umpama ya. Sana ada gangguan. Ini nih butuh press kit, kita pas saya. Nah, nggak tahu pindah sana. Begitu mau saya sudah press. Loh, siapa yang di buku press kit ini? Nggak ada yang tahu. Mungkin yang dulu yang ngambil ada satu orang kayaknya nggak tahu lah, ini lah ya mau dipinjamkan dan lain-lain. Ini salah satu potensi yang mungkin muncul. Yang sering muncul terus terang itu adalah ya daya indikator sama offset mikrometer yang paling kecil itu buat mengukur SIM. Gue ini lari kemana-mana bisa ke mesin 2 karena juga dulu pernah ngalami lari ke mesin 2. Lebih sini siapa? Lari SIM pinjamkan saya lagi ya. Itu potensinya ada gitu. Ya memang kita bedakan tool umum sama tool khusus ini ya. Nah ini tolong ada meskipun kita itu kerja bareng nggak apa-apa, tapi ada penanggung jawab peralatan atau equipment juga ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ketersediaan standar PM Sublower. Nah ini kalau di Python 1.2 saya sudah pernah punya. Mungkin ada yang minta tolong dari 9 PM-nya perfect meternya saya di-share di grup ya. Ini 9 mungkin dari teman-teman mesin atau listrik ada PM-nya dikirim di grup. Nanti buat kalian buat referensi. Terus terang kan kesiapan Sublower Python dulu waktu Februari ya 2023 itu selalu 90 bagus juga minimal. Kita punya PM-nya yang dibuat oleh Python 9 seperti ini. Nanti unit-unit yang punya Sublower dari manufaktur Redbergemen ternyata mungkin di sana juga ada sedikit kendala, minimal ini bisa buat referensi itulah. Nah ini kalau nanti teman-teman dikirim di buku aja untuk suku PM-nya Sublower ya seperti itu. Nah, ini penting ya karena ada ini kalau tugasnya ya tugasnya mungkin engineering ya. Saya pernah minta
Suku PM kelihatannya kayak kopi pas saja. Jadi saya nggak ngerti unitnya. PM langsung blower, PM langsung blower, PM di editor itu sebuah editor, loh kok kode kabeh iki? Wih, Pak salah dari Pak, kok pas saja ya. Itu waktu itu saya lihat, saya minta gitu loh, ya kok sama semua. Nah makanya akhirnya di saran saya minta mohon dilakukan update terkait suku PM blower. Yang dipakai itu di lock, dipakai di shot, dipakai di editor juga. Waktu itu seperti itu. Ini ya, dibedakan karena memang pasti item-itemnya berbeda dari masing-masing modul sublowernya. Kemudian yang ketiga, terlaksananya eksekusi MLM, PM maupun proaktif sublower dengan benar dan konsisten ya. Sebagus apapun kita punya program, tapi itu hanya ada di angan-angan maupun di tulisan, tapi tidak dikerjakan, ya percuma. Itu ya. Sampai punya rencana, wah ini rencana ya, tolong nggak tahu yang mungkin yang masih bujang. Wah aku mau nikah dengan ini, sini, keturunannya ini, umur ini, tapi ya masih apa ya? Ketemu orang tuanya dia, ketemu anaknya diam aja. Ya kapan jadinya? Nggak ada actionnya nggak ada, hanya planning aja. Kayak seperti itu. Ya kita punya planning FLM ada, PM juga ada, otot juga ada, tapi nggak dikerjakan. Ya sama saja. Di sini perlu actionnya ya, dikerjakan secara konsisten. Nah seperti itu. Nah kalau apalagi tidak punya suku PM-nya parah, kita hidup tidak punya rencana sama sekali, waduh repot ini ya. Nah ini mohon untuk rekan-rekan yang terlibat terkait dengan sublower ini punya suku PM-nya, suku auditnya, mungkin yang dari operator juga ada FLM terkait sublower, daerah sini. Karena kalau dari dulu ada gini juga kesepakatan dulu, karena dulu seperti dari Peter ya, saya Pak Bakron, Pak Marijo itu pokoknya kunci 24 ke bawah itu harus di-FLM dulu oleh teman-teman operator. Apa saja itu ya? Brand packing, valve, kemudian brand packingnya sublower. Nah itu, operator mungkin nggak punya Inggris. Oh agak bocor, setelah mati kencing dikit. Tapi sebelumnya kita itu sudah melakukan kayak workshop gini. Saya ngajar cara mencari dalam pakainya valve seperti apa, cara mencari dalam pakainya seperti apa ke operator. Jadi operator paham gitu loh. Nah itu. Jadi pokoknya ada WO sublower dan kaki bocor. Saat ini Pak tanya apakah sudah di belum, dikembalikan dirinya gitu. Jadinya operator harus melakukan perencanaan dulu. Ternyata SR muncul, jadi ada tulisan operator telah melakukan retentioning dan packing, tetapi flank sudah mepet dan tidak bisa dikenyangin lagi. Oke, dikirim bukunya, masuk ke pihak maintenance. Seperti itu. Jadi operator sudah punya pemahaman mengenai dan packing, karena juga mengenai CV valve kan bocor, kan dia sering kerja, ini pelan-pelan. Itu ya semua orang pasti bisa, asalkan ada yang ngajari dan operatornya mau belajar bisa. Mekanik juga dulunya bisa karena juga belajar, gitu loh. Nah, tapi kalau nggak ada pembagian, operator juga nggak pernah diajari oleh orang yang bisa, dia akan bisa terus, gitu loh. Ini saling meringankan. Kenapa? Kalau dampak bocor malam hari, nunggu besok, cepat jebol nanti. Apalagi contoh ini, di feed water, BLK menuju ekonomiser, dibiarkan aja kalau kita masih terus gitu ya. Kalau ini jalan terus lah, kan dikit-dikit hanya gampang gitu loh. Nah ini salah satu. Tapi kalau memang berbahaya, ya apa mekanik kita ini resikonya tinggi, kita belum pernah tahu. Jadi seperti itu. Dulu dibagi, tidak lupa ke bawah. Kalau ada SR belum dilakukan FLM dikembalikan. Nah itu. Kemudian
top up oli. Seingat saya itu 2 atau 5 liter itu banyak. Kalau ada hanya nambah kayak sedikit, kondisi malam hari lah ya, sorry ya, malam hari lah ini ya. Ini harus dilakukan oleh pelaku yang hari itu bahasa dokumen. Itu dibagi, jadi memudahkan. Karena operatornya juga, supervisinya juga dari kaitan juga waktu itu Pak Wawan Adiansa, Pak Tekno, nah jadi sama-sama tahu lah ya. Jadi kebiasaan dikaitkan kita aplikasikan di tempat itu seperti itu. Akhirnya mudah, operatornya juga pinter-pinter. Tapi apa dampaknya? Saya bukan dampak ya. Begitu operator kembang pinter, karena waktu itu kan manajernya Pak Hidayat. Pak Hidayat itu bilang gini, pokoknya saat komisioning yang mempastikan di board itu adalah harus orang Indonesia, bukan orang Cina. Orang Cina hanya melihat, ngawasi aja. Hanya satu-satunya UBJOM yang melakukan itu hanya di lembaga aja. Lainnya Pak Kintan, Indrama, IR itu mau kaitan mungkin dikerjakan oleh Cina-nya. Sana enggak mau Pak Nur. Pokoknya harus orang Indonesia. Akhirnya apa? Operator kembang banyak dipindah ke awal sama dipindah ke Pacitan. Karena sudah ikut komisioner dan langsung ke botnya gitu loh. Banyak dipindah akhirnya. Sebagian pindah ke jenis sebelah Emomi sama YTR zaman tahun 2010-an atau 2011 ya. 2011 katanya banyak pindah ke sini. Orang-orang senior dari Cilacap pindah ke Rembang terus pindah sebelah. Nah itu ya. Itu apa ya, beberapa yang kami peroleh dulu informasi maupun pelajaran dari bapak-bapak yang senior dulu ya. Ternyata memang kalau kita itu memiliki keterampilan di bidang tertentu itu memudahkan kita untuk menangani permasalahan seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 4, semua 4 sublower kualitasnya baik, kondisi baik, terpasang dengan benar, berfungsi dengan baik dan dapat beroperasi dengan lancar. Nah ini ya, pertama dimulai dari pembelian materialnya jangan salah. Nah, ini kalau salah sampai pasang, mungkin nanti yang masang dianggap masang nggak iso ini ya gitu ya. Jadi pastikan materialnya itu benar dulu, nah itu ya. Setelah benar, ya, kemudian kondisinya baik ini sampai beli stem valve blower. Ya benar stem juga dari sini. Karena si disnya itu ada kayak mungkin kejatuhan apa, ada kali kejatuhan. Ya sudah dikembalikan, jangan diterima. Nanti pasti bocor dipasang itu. Nah itu, maka kondisinya harus baik, gitu ya. Dan dipasang dengan baik, kemudian berfungsi dengan baik, sudah saya pasang baik, tapi gelombangnya sama kaupan sama teman, ini tidak bisa bergerak lancar setelahnya ini. Nah ini ya, nah ini penting. Mulai dari kita mau beli sampai barang tersebut kita pasang. Nah ini ya, ini tolong ini jadi perhatian. Selanjutnya nomor 5 itu ketersediaan stok spare parts blower. Nah ini terutama ini ya, memang banyak spare part yang kita sediakan, tapi ada skala prioritas. Prioritas pertama adalah part blower yang bila mana part tersebut tidak ada, membuat blower tidak bisa dioperasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, item pertama tadi yang leveling pembeliannya itu lama. Contoh ini, motor lama, harusnya stok. Mesjuk lama, harusnya stok. Gearbox juga lama, juga harusnya stok. Tapi kalau ganti balok, sebagai jadi tidak mau ini. Contoh aja lah ya. Kan bila mana terpasang juga bisa di mesin di lokal aja. Yang bocor ya kecil aja. Ini contoh. Jadi yang perlu pembelian levelnya lama perlu harus disediakan. Nah ini ya, ini kalau motor, gearbox, lesuk, nah ini. Kalau VCUP itu dia relatif jarang rusak karena masih dia ada di luar gitu ya. Nah ini.
itu terkait dengan spare part. Kemudian yang keenam, ketersediaan tools untuk insert dan return extrude. Nah ini ya, nah, ada tool ya untuk return extrude apabila terjadi gangguan. Nah seperti itu. Rata-rata ini punya. Kalau saya sarankan sih kalau bisa yang tanpa impact ya. Kalau ada impactnya itu, ya memang dia kuat. Ya cuma terus terang akan rusak giginya di dalam itu ya. Karena dia kan impact itu digunakan untuk baut-baut. Contoh nih, teman-teman itu buka menunya pulverisir yang besar itu, dia pasti pakai impact, bukan hanya itu biasa. Itu dia tidak kuat. Mau dia kan kayak dipukul-pukul gitu, tok gitu kan. Seperti itu. Nah, karena kalau sejauh itu sebenarnya di mana gini aja juga orang pakai gigi kan itu. Nah gitu. Di mana sudah tidak kuat. Dulu saya pernah dikaitkan dengan jangkok ya. Jadi dengan jangkok untuk membantu pelan-pelan gitu aja membantu. Kalau sudah tidak kuat ya sudah. Nah, kita tutup blok valve-nya. Nah ini tolong ya, betul. Tool kemudian gini, tool juga gini ya. Umpama pakai electric tool yang menggunakan baterai. Nah tolong setelah digunakan harus dicas. Setelah gunakan HP ditaruh. Begitu perlu kan, cek tas dhisik. Waduh ini repot ini. Nah ini ya, perlu. Ya ibaratnya teman-teman operator kan biasanya HT ya. HT umumnya kan setelah dipakai begitu ganti SIM ditaruh di tempat pengecasan, sehingga nanti SIM selanjutnya memakai itu sudah minimal bertambah lah gitu isi dari baterai HT-nya seperti itu. Nah ini jadi ini perlu kesiapan peralatan sebelum digunakan. Jangan saya menunggu masih gitu ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah pengoperasian subgower sudah sesuai instruksi manual Bu. Nah ini dari sisi operasi, pasti setiap operasi juga punya SOP-nya. Nah SOP itu enggak sesuatu yang tabu untuk diupdate ya. Kalau bisa selalu diupdate bila ada perkembangan. Nah ini karena ini yang saya tahu itu saat ada audit maturity level itu tidak salah itu ada juga create SOP atau tingkat baru atau update itu. Nah ini minimal dengan kita update aja sudah kita update. Dulu di-create umpama ini September 2018. Oh telah dilakukan update di mungkin Februari 2021. Kemudian perlu diupdate lagi monggo. Nah, terutama teman mekanik juga perlu diupdate juga IK-nya. Karena kadang-kadang teman mekanik itu punya terobosan cara pembongkaran atau pemasangan. Karena mungkin telah menemukan alat baru. Nah ini IK lama menggunakan ini nih. IK baru sekarang menggunakan tool ini sehingga lebih cepat. Contoh aja sekarang tip of daily load menggunakan IK yang dimana lama masih menggunakan bracket harus dipasang, kemudian dituarin pakai roll 2 itu pasang selingnya banyak tuh. Nah akhirnya teman-teman kadang-kadang punya cara baru, anunya aja dimodifikasi, selingnya tidak panjang-panjang ditarik, nanti baru cekok langsung bisa keluar gini lah. Itu ada cara baru keluar dari manual book tapi juga aman. Nah ini dan cepat eksekusinya. Nah ini ya. Nah itu. Dulu operator juga kan punya cara baru. Dulu saat sadar start itu ya. Dulu harus 30% dari beban baru batu bara masuk dan lain-lain. Saya dari Pak Afandi saya menemukan zamannya Pak Afandi almarhum Minyak tadi ya. Bahwa itu menemukan akhirnya dipakai itu di unit yang lain batu bara lah. Modal seperti itu kan keluar dari paket yang ada tapi masih bisa digunakan dan aman. Saya tidak tahu sekarang digunakan atau gimana. Misalnya masih digunakan kelihatannya. Nah ini update SOP maupun IK perlu ya. Nah ini bagi rekan-rekan. Kemudian selanjutnya ketersediaan tool untuk setting proses steam. Ini kenapa saya sampaikan
Tadi saya sampaikan ya, ada unit mulai operasi 2011 itu belum pernah melakukan servis terus terang. Dia juga tidak punya alatnya. Nah ini, makanya ini saya state seperti ini sebagai acuan bahwa sudah itu kalau pemotretnya itu sudah dilakukan mapping, harus dilakukan cek flash lagi untuk memastikan. Nah seperti itu. Nah, kembali ke setting pressure. Setting pressure itu dimanapun ada, tapi kita masih diizinkan untuk menambah ataupun mengurangi sesuai dengan kondisi real yang ada di dalam bowl kita, cup kita. Kalau cup kita kotor silakan ditambah pressernya. Kalau cup kita bersih silakan dikurangi pressernya. Tapi jangan sampai low pressure membuat line cup kita bending. Akan lebih baik kalau dikurangi frekuensi subuhnya. Nah ini ya, itu pilihan monggo. Nah, kemudian di apa? Di PPT sudah ada seperti itu. Dari sini ada yang perlu didiskusikan dengannya, monggo. Monggo. Tapi untuk sebenarnya untuk peralatan kan minimal mungkin sehari mungkin bisa mungkin di shift malam atau shift sore di IR, shift malam di IKA untuk memantau jalannya subfloor keseluruhan. Jadi nanti kalau ada macet atau ada kaki bocor bisa diketahui sebelumnya. Soalnya kalau dari pemeliharaan waktunya PM kemungkinan pas PM itu nggak jalan subfloornya, jadi kita nggak tahu. Kita cuma meraba-raba kalau letakin kendor ya dan ini. Jadi minimal adalah yang pernah melihat itu setiap hari kondisi jalannya subfloor. Tapi gini ya, dari yang saya tahu di Python, kemudian Rembang, kemudian di Jepara. Nah, untuk pengoperasian subfloor itu yang saya tahu selama ini tidak ada yang menunggui. Yang selama ini ya, yang selama ini saya tahu tidak ada yang menunggui. Nah, itu kembali ke kebijakan unit masing-masing dan jumlah personil dari masing-masing unit yang menangani di boiler ya. Mungkin bila mana sampai ya ada kebijakan, oh kalau operatornya sedikit, umpamanya ya, operator sedikit mungkin tidak akan bisa untuk selalu menunggui saat subfloor jalan, umpamanya ya. Kalau subfloornya andal, oke, itu bisa ditinggalkan. Ini bila mana subfloornya kita tidak andal, mungkin ada kebijakan dari manajemen, misalnya, oh kita merekrut tambahan personil, ini ada MKP, kita jadikan sebagai subfloorman. Ini ya, hanya gambaran loh ya. Kalau operatornya banyak, tanda kutip, seharusnya saat jalan itu idealnya harus ditunggui, idealnya lah ya. Kalau banyak, jika operator sedikit dan harus menangani operatornya banyak, kemungkinan kecil akan ditunggui. Nah ini saya pribadi karena saya sudah di 3 unit, di 3 unit ini tidak ada orang menunggui. Nah di sini dari saya pribadi ada aturan tadi, kalau subfloor itu kemungkinan terjadinya kebakarannya banyak tinggi, akan lebih baik bila mana ada tunjuk personil. Mungkin tidak perlu ibarat ini ya, jaga sesuatu itu tidak perlu skill yang tinggi itu lah. Minimal perlu ada orang yang tahu nanti bisa menginformasikan. Tidak harus senior teknisi kan, helper sudah cukup. Ini juga dibutuhkan, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bila mana ada kebijakan karena sering terjadinya gangguan, itu bisa diajukan atau dimasukkan ke forum meeting manajemen.
Seharusnya di mana-mana setiap bidang itu ada meeting internal. Operasi ada meeting dengan manajernya. Dari pemeliharaan juga ada meeting dengan manajernya. Nah di situ makna kayak Pak tadi mengusulkan setiap running shoulder perlu dijaga atau perlu minimal diketahui oleh operator, minimal dia disampaikan ke manajernya. Nah, nanti di sana kan nanti akan timbul diskusi di level manajemen. Di level manajemen diskusinya, insya Allah mudah untuk pemecahannya. Di level bawah diskusinya, berarti lama-lama rame. Rame hanya rame apa yo saling mengeluarkan kata-kata yang agak kasar dan gitu ya. Itu jalur lebih baik jalur manajemen penyampaiannya. Kira-kira untuk transfer ada nggak solusi? Nah itu jadi langkah yang kedua disampaikan ke manajemen ke atasan kita biar didiskusikan di level manajemen. Nah dari sisi operasi, nah kalau saya menyarankan, saya pribadi menyarankan ya saat sebelum berjalan tolong dipantau ampere dari motor subloader. Karena gini, operator kan sudah tidak bisa datang ke lapangan. Otomatis itu alat ini jalan tanpa ada yang memantau. Nah ini akan lebih baik bila mana di sisi itu memantau kenaikan dari ampere motor. Dengan adanya kenaikan motor itu kan minimal kita tahu lebih awal. Mas tolong dicek sebelum ini kok ada sedikit masalah di ampere motornya kok agak tinggi nih, ada masalah perblokan. Ini ada ya alternatif lah ya karena nggak bisa menggoi. Salah satunya seperti itu. Dari manajemen sebenarnya harus menyampaikan ke atasannya. Mungkin ada pendapat lain monggo. Ini kan diskusi ya. Karena semua kembali ke manajemen unit masing-masing. Kayak secara ideal, ngomong ideal Pak ya, semua anak jalan seharusnya ditunggui seharusnya. Tapi ya ada juga yang nggak seharusnya ditunggui ada. Nah contoh, pom-pom langsung ditunggui terus. Ya jalan dia jalan aja. Mungkin kalau ada yang bocor ya sudah dia akan fail karena tidak ada yang ditunggui lagi. Nah ini monggo. Ini pendapat saya, kalau ada pendapat lain monggo kira-kira masukan apa. Nah nanti dari masukan itu, kalau masukan itu ke mekanik tadi menyampaikan ke atasannya, kalau itu masukan ke operasi nanti meeting saat dengan manajernya bisa disampaikan ke manajernya. Mungkin itu masukan saya, Pak Patrick. Monggo Pak Fauzan. Oke, menanggapi usulan dari Pak Patrick ya, memang untuk selama ini pengoperasian subloader itu kalau pas operator lagi patrol itu mungkin bisa menyaksikan atau melihat ketika subloader itu operasi. Nah kalau operator pas posisi di tempat yang lain itu nggak bisa memonitor karena subloader sendiri itu di Python 1.2 kan lagi auto, jadi subloader optimasinya itu lagi posisi ready auto. Jadi kalau ada kerusakan atau kendala di autonya itu baru diposisikan manual, dilakukan subloader sesuai area mana yang panas yang operating. Jadi kalau kondisi normal, jadi subloader optimasinya itu posisi enable, posisi enable. Jadi dia nggak tahu jalannya kapan gitu, tergantung ya sistem yang ada sistem itu. Jadi kita makanya kemarin waktu di kunjungan di lapangan khawatir tiba-tiba yang kita pegang itu operasi yang kita nggak tahu di mana yang jalan, mana yang stop. Jadi selama ini gitu kondisi subloader kita enable karena kondisi ready dan posisi auto. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Begitu ya diskusinya ya. Mungkin ada masukan lain dari rekan-rekan. Ya, mau Mas. A
Jadi untuk produksi A itu memastikan bahwa subtower A dan B itu di checklist dilakukan pengetesan satu persatu. Jadi ada checklist Pak. Jadi ada kebocoran yang setting mungkin itu bisa dicetak atau ada pengencangan apa itu ada listnya sendiri-sendiri Pak kalau di Python 9. Jadi untuk subtower di Python 9 itu sementara bisa dilakukan pengencangan sama penambahan layer packing aja itu nggak perlu SQL di jadi sudah masuk PM yang singkat. Sudah. Oh, dalam 1 bulan berarti simulasi itu nanti akan bisa mengerjakan semua sudor ya? Bisa. Ini apa ya? Salah satu sharing buat tim yang lain dari bisa diterapkan sehingga bisa lebih ada ya. Oke, terima kasih informasinya Mas. Karena terus terang jadi lain belum tahu nih belum ada. Karena rata-rata PM itu under mekanik. Nah ini kan ada semacam FLM dari operator pengecekan dengan cara menjalankan subtower sesuai pembagian shift masing-masing ya. Kalau di Rembang dulu itu hanya kebersihan area sesuai shift masing-masing ada di Rembang kebersihan ya. Jadi area ini kotor ya sudah shift ini yang kena tegur gitu untuk 5S. Nah ini bagus untuk ini terkait FLM untuk keadaan subtower ya. Jadi nanti dari cara ini otomatis operator akan paham cara menambah band packing maupun cara mengurangi band packing ini. Ini untuk menambah band packing tetap mesin satu atau operator juga? Mesin satu ya. Dibuka aja tanpa SR gitu ya. Nah ini enak ya. Karena terus terang ini juga bisa mengurangi service request ya enaknya gitu. Karena umumnya kalau sudah bocor itu tanda kutip ya kita bukannya saling menyalahkan ya. Kadang-kadang ada operator yang bagaimana caranya menambah banyak SR yang bisa di-create. Ada yang punya apa ya? Punya pemikiran seperti itu. Banyak-banyak di-create SR. Padahal secara maintenance mix itu jelek nanti penilaian unitnya itu. Akan lebih baik bila mana ya tadi itu kerjasama antara maintenance dengan operasi. Kalau hanya nambah stok aja nambah selesai. Nah, belum sampai terjadi gangguan. Ini bagus ini ya. Ini untuk meningkatkan maintenance mix sehingga kinerja dari pembangkit bisa lebih bagus lagi. Nah ini mungkin nanti cara seperti ini bisa saya bawa ke unit lain nanti bisa saya sampaikan. Nah, seperti unit 9 telah melakukan ini tes secara individual dari operator bila ada kelainan yang masih bisa di-tracking ini nggak bisa dipersiapkan mesin. Nah ini bagus ini ya. Ini, terima kasih atas sharingnya ini bisa jadi masukan. Sayangnya 3 ini sudah kelewat ini. Nah ini tidak apa-apa mungkin nanti kan ada informasi dari PDL waktu saya meeting itu setelah ada PGD offline ke unit ada wacana UPD ini ya ibu sementara dari UPD itu akan mengadakan offline secara bersama-sama semua unit sehingga dari unit itu bisa sharing ke unit lain keunggulan apa sih yang telah dibuat dengan subtower sehingga subtowernya itu aman dan ada itu lah. Nanti bisa di-share di situ. Saya nggak tahu kapan waktunya ya. Tapi waktu itu mereka dari tim UPDL akan melakukan evaluasi terhadap optimalnya pelaksanaan parenting ini sehingga nanti ada sharing dari unit-unit. Mungkin pikiran saya umumnya kayak ini lah, kayak sharing knowledge bahwa CFB itu masing-masing unit itu perlu presentasi kegagalan apa yang telah terjadi, apa yang telah dilakukan sehingga unit lain itu bisa contoh aja untuk menjaga agar tidak terjadi kegagalan yang sama. Ini kan sama, subtower unit itu mengalami ini, jadi kami telah melakukan ini nih, sehingga nggak terjadi sekarang lah, seperti itu ya, sharing knowledge ya. Dan mudah-mudahan aja nanti setelah selesai Bukit Asam sama Pacitan
ada informasi lebih lanjut ya. Gitu. Karena ini yang masih belum selesai, kita sama-sama tarikan, kita sama-sama di akhir bulan ini Bukit Asam sudah menggunakan dokumen yang terbaru produksi 2019 baru ya. Nah, mudah-mudahan nanti banyak informasi yang kita peroleh ada itu. Kalau Sebalang baru lagi, saya kemarin akhir April ke Sebalang diajak Pak Agus PU untuk asesmen border, saya ke sana. Tambah Sebalang itu baru dipasang, belum 1 tahun, kan berdem juga. Nah ini ya. Jadi semuanya masih tertutup, kemudian ceketnya masih kondisi PSBB barunya sudah jalan, gitu ya. Jadi sekarang banyak unit yang dulunya nggak menggunakan sublower pakai rescue, sekarang banyak menggunakan rescue ya, seperti itu. Itu beberapa informasi. Ya ini terima kasih sharingnya dari unit 9. Mungkin nanti bisa kita upload ke unit lain yang mungkin mau melaksanakan ya, semua kembali ke kebijakan unit masing-masing dan jumlah personil dan lain-lain gitu ya. Nah nanti kan bila mana ada sedikit open dari unit 9 bisa ya minimal menceritakan sukses story-nya terhadap penanganan sublower. Nah itu ya. Itu. Kan unit 1-2 sebelumnya sudah ada. Saya mulai 94 itu relatif jalan terjadi sorry bahasanya kita upaya relatif ada aja, bukan ada misalkan ada, cuma minim ya, sangat handal karena memang langsung dari powernya, bukan KW dari Cina itu ya. Kalau 1-2 tetap meskipun asli itu harus dirawat gitu ya. Nah ini, nah selanjutnya gini. Nah ini ya. Jadi kalau dari kita itu melakukan perawatan, melakukan perencanaan material dengan benar, kemudian melakukan pengoperasian sublower dengan benar. Namanya sublower sehat itu mau dioperasikan mau seperti apa ya tetap sehat, kecuali dia bekerja di luar kemampuannya itulah. Kayak teman-teman sehat, gitu harus badannya sehat sering olahraga ya. Padahal temennya ada ini, Mas, aku dilarang makan bebek Mas, ini kok makan bebek lah ya kan. Kalau orang punya penyakit makan bebek ya kurang pas. Tapi bagi orang sehat makan bebek ya aman-aman saja. Nah sublowernya sehat, mau diterapkan ke SPT ya lancar-lancar saja gitu kan. Nah di sini penting bagaimana mengoptimalkan kesehatan dari sublower. Jadi ya lebih baik itu kita itu mengintrospeksi diri kita sendiri dibanding nyuruh orang berbuat baik. Itu benar itu lah. Sebelum kita siapkan dulu lancar, aman dan andal. Oke, ternyata dari kantor pusat punya program seperti ya silakan. Tapi tetap koordinasi dulu dengan orang unitnya. Seperti apa sih? Sebelum kita seperti ini gitu loh. Untuk mensinkronkan. Kita pakai SOP desa kunjungan ke YTL. YTL itu namanya manajemen sublower belajar. Ternyata sistemnya sama dengan di MP. Jadi begitu hidrasanya berkurang, disitulah ada grup gitu. Grup ini langsung jalan sebelumnya gitu, auto. Nah itu makanya kemarin waktu dengan tem 1-2 9 kan kemudian ke YTL itu kan sana pakai PWG. Power wave generator ya sebagai tanda kutip pengganti sublower. Jadi untuk area Eco sama LTS ya, dia itu pakai PWG dari gas asetilin itu dimasukkan ke tabung itu diledakkan. Nah gelombangnya itu masuk ke dalam boiler itu rontok semua anunya, pollingnya, bukan lagi ya pollingnya rontok semua. Nah itu dia sudah masang. Unit yang sebelah sana, yang berarti sebelah timur, sudah pasang, pakai PWG namanya. Nah, terus saya tanya, Pak, untuk di sebelah apa dipasang lah? Ternyata
Setelah masang PWG, WDL menggunakan manajemen boiler tadi, manajemen blower yang pakai auto tadi. Ternyata sekarang dengan manajemen blower ternyata ekonominya sudah bagus. Jadi PWG-nya jarang dioperasikan. Akhirnya di sebelahnya sampai sekarang belum dipasang. Nah ini ternyata dengan kesehatan blower tidak perlu nambah tool lain untuk membersihkan, hanya dengan menggunakan atau memasang manajemen blower. PWG ini sudah tanda kutip tidak begitu berfungsi. Misalnya pribadi lah ya, karena sudah jarang dioperasikan. Nah, ini bila mana sudah kita andal, kultur kita andal, mungkin ada program-program yang lain. Insya Allah ekonomi kita itu siap. Nah di sini kalau mau dari 8 item ini nyoba kita laksanakan, Insya Allah ini keandalan operasional sudah meningkat, maintenance cost turun, kualitas turun, kemudian kerusakan sumber antar periode waktu juga bisa turun juga. SOPT bisa berjalan lancar. Sekarang ini yang SOPT yang lainnya jalan awal-awal, meskipun sering gangguan ketika berjalan. Rembang sama Indramayu stop. Kenapa? Nah, banyak alasan ada. Kok banyak subgovernya tidak bisa mengimbangi SOPT-nya. Jadi aku sehat. Oh, berarti dari kali masuk lagi. Ya. Mulai tadi saya tanyakan, subgover sehat dulu, subgover sehat, mau pakai SOPT silakan, itulah ya. Kalau kita sehat mau makan bebek, ya silakan, kan gitu. Nah kalau ini 9 kan baru kemarin ini setelah SOPT-nya jalan, bisa. SOPT jalan, settingnya Anu berapa katanya ya? Enggak, setting naik-naik. Dia jadi 380, makanya 3 hari ini kita stop. Oh, 380 ini berarti kalau sering jalan dari? Kan lama. Oh, kalau lama jalan. Karena kan apa namanya? TB-nya di atas. Jadi pinggirnya sehat. Sementara di sebelumnya kan terhadap naik turun kan desainnya itu waktu buat ini waktu buat dulu. Oh, Itu waktu kita kemarin berbelanja dan terus terlalu banyak. Tidak tahu ini. Ya ini perlu masukan dari unit-unit ya, karena unit itu yang lebih tahu dan lebih paham kondisi sumbernya masing-masing dan unitnya, sehingga informasi dari sini bisa jadi masukan ke kantor pusat untuk melakukan resetting sesuai dengan kondisi real yang ada seperti itu. Nah, seperti dengan sumber tadi itu ya, kalau kondisi realnya jalan bersih, kenapa harus tes gitu? Kenapa versi tidak diturunkan aja? Harus begitu. Jadi unit yang lebih tahu dan lebih paham kondisinya masing-masing. Nah seperti itu. Saya sendiri misalnya belum tahu SPT, maka belum pernah dilibatkan. Tahu-tahunya karena waktu saya waktu itu masih sekarang tidak ada SPT. Nah seperti itu. Nah ini. Nah selanjutnya, ini beberapa improvement ya, improvement yang telah dilakukan di unitnya. Nggak tahu, mungkin ya ini mungkin ada di kantor juga, mungkin belum saya tulis, saya juga belum tahu ya. Ini contoh. Yang pertama update grease, terutama itu grease di area yang panas. Kemarin Indramayu beli katanya, terus terang ini sudah dilakukan di Jepara relatif Anda terima. Ini tidak hanya di Sidoarjo ya, bisa digunakan di damper-damper. Terutama kalau teman-teman damper cuma axial flow ya, atau kalau di sebenarnya EDP-nya axial flow ya, atau FD-nya itu kan ada damper yang bearingnya di dalam itu. Nah itu kalau kena panas biasanya nggak kering. Kalau kering akhirnya berat. Biasanya kan di auto kalau berat itu ngomong biasanya
aktor gini, nah gitu. Berat aktornya berat, karena dia sudah komen mama buka 40. Ini tidak gerak-gerak, karena agak berat. Begitu gerak, jembrul gitu. Nah jembrul itu lah membuat operator karena kesulitan melakukan manut yang lain-lainnya. Nah itu. Nah di sini perlu mengupgrade standarnya itu terhadap temperatur tinggi. Ini sudah ditetapkan di Jepara ya. Tuh. Yang kedua, penambahan blok valve tetes blower. Nah ini kan adanya unit 9 sama unit 12 aja. Di lain masih belum ada. Nah, makanya kalau Rembang dulu sudah saya ajukan tapi tidak disetujui karena budgetnya banyak, disetujui hanya per elevasi. Jadi elevasi itu hanya satu blok. Jadi kalau blok ini tutup, satu elevasi itu mati aja ya. Nah, tidak pasti blower. Nah, ini rencananya nggak tahu kalau berkembang nanti mungkin bisa diajukan bertahap ya. Nah ini. Selanjutnya modifikasi sampai power motor model soket. Nah yang ada kan unit 1 2. Ini saya sampaikan ke teman-teman, ini Jepara mau nyontoh ini. Jadi kalau ada gangguan ingin cepat, itu kan hanya dilepas tarik aja sudah motornya sudah mati itu. Kalau motornya tutup, orang mekanik bisa kerja. Ini kondisi apa ya? Kondisi yang emergency mungkin dibutuhkan ya. Ya kan saya dulu gitu loh. Operator berarti, Mas, butuh rekening bel parking ini. Kan masih rekening bel parking dijarahkan, ya rusak nanti. Mas, butuh rekening bel parking, ya. Motornya saya lepas dulu sebentar. Oke, silakan. Kalau pas rekening, oke selesai ya, pasang lagi selesai jalan. Gitu. Saya kalau dari besar di off. Terus lagi lama. Ini ya, saya nggak tahu diberikan enggak. Zamannya saya dulu seperti itu, lebih cepat penanganannya. Nah, model soket lebih enak juga. Kemudian selanjutnya penambahan support fit and lanjut ya. Ini karena ada juga unit-unit yang memerlukan. Nah, kalau produk Cina itu kebanyakan itu ada support lens sama pinjutnya ya. Jepara, Indramayu itu ada. Rembang itu belum ada. Kemarin sudah nambah, mungkin modelnya kayak 9. Kemarin saya tahunya itu saat gearbox jalan, jalan itu gearboxnya nyentuh sama tengah terus ini kedorong gitu loh. Kedorong. Terus saya nggak lupa ya. Pokoknya intinya dia nonton dari punyanya, red bergemnya. Tanya awal-awal. Nah, cuma kita yang awal-awal itu ada, menurut saya pribadi ada sedikit kekurangannya. Rollnya itu dia itu besar tapi buat lurus. Saya usul kenapa rollnya tidak dibuat seperti support bracket depan itu, juga diinstal dibuat agak mirip menyudut sehingga sesuai dengan putaran dari lanjut yang ada. Kalau di Rembang sudah dimodifikasi, rollnya dibuat mirip seperti roll depan. Nah, sehingga roll depan berputar kanan, ini juga karena juga kanan gini sama. Gitu. Jadi di Rembang dia belajar dari awal, tapi diupgrade lagi, dimodifikasi. Nah itu ya. Ini. Kemudian selanjutnya upgrade ekspander kabel dan support ekspander kabel. Kemudian ada yang nanya bagaimana kalau dari koil kemudian pakai model chain. Nah itu semua yang perlu kajian ya. Kalau hanya meningkatkan kualitas kabelnya bisa, ini tinggal kopas dari unit lain ya. Tapi kalau ganti biasanya perlu biaya yang cukup banyak ya, seperti itu. Kemudian dari 6 upgrade kualitas material listrik. Nah ini kejadian di Rembang. Rembang itu dulu kan kondisi ideal, ini tidak perlu di-upgrade. Tapi karena kondisi tidak ideal, kualitasnya positif, sehingga harus ada material yang lebih terhadap korosi dan abrasi.
Nah seperti itu di rumah akhirnya diupgrade ya. Kita minta kajian dari Pusaris ya. Kita sekarang mau ditingkatkan lagi katanya langsung mengkontrol bergemungnya Pacitan dari P91. Nah di Pacitan alhamdulillah katanya HAM sampai nah itu tidak pernah terjadi BMD Pacitan itu andal katanya. Nah Rembang ini rencana mau beli mencontoh material dari miliknya sebornya Pacitan tadi ya. Yang ketujuh, penambahan gas indikator pada pocket valve. Nah ini ya, ini sudah sebagian diterapkan di Tanjung Awar-Awar. Kalau di Rembang proses permintaan di Rembang, tapi semua mau dipasang di Rembang karena kornya sudah jadi. Ini bersamaan dengan nanti pemasangan setelah ini harganya. Nah itu ya, ini contoh. Nah jadi nanti karena kemarin juga ada yang usul nanti saya buat di saran itu monggo kalau mau tinggal bisa mengajar ke manajemen ya, nanti ada pembahasannya. Yang kedelapan, upgrade pocket valve dengan adjusting pressure secara online. Ini sudah terapkan di Rembang. Kemudian ini yang sedang mau beli informasinya tadi awal sama Indramayu mau beli 10 dulu. Nah itu. Kalau Rembang kemarin beli 2, satu yang bagus, satunya yang kurang bagus. Kurang bagus berarti harganya rendah. Ya rendah sekali, satunya harga tinggi. Ternyata harga yang murah itu ternyata kemarin ini informasinya kualitas CD-nya kurang bagus. Akhirnya informasinya tidak kami ulangi untuk beli yang harga murah gitu. Nah, bila mana teman-teman mau coba lebih baik diskusi sama Rembang, karena Rembang sudah punya pengalaman. Jangan sampai ada vendor yang nawarkan, ini ya banyak murah gini. Ternyata ini juga di Rembang yang harga murah yang tanda kutip cepat rusak. Ini ya, ini bila mana teman-teman mau mencoba membeli dengan adjusting yang dilakukan dari luar saat sudah beroperasi. Ini ya. Di PPT itu ada loh, gambar sebelah kanan sendiri itu kan contoh pocket valve yang adjustingnya dari luar itu. Yang saat setting pressure itu di PPT saya sudah ada gambarnya. Nah itu ya. Nomor 9, penambahan reset switch pada IR blower. Ini sudah dipasang di Jepara, ditambah. Ini yang mau nambah informasinya itu kan yang awal-awal mau ditambah. Karena pernah itu tadi saya ceritakan, sudahnya jalan insert, kemudian setir sudah open, dia di track, tapi pinnya putus koplingnya. Nah, tapi punyanya kontrol tetap jalan sampai posisi istirahat, tapi setirnya masih di dalam. Nah, karena tidak ada indikator switch tersentuh gitu loh. Akhirnya awal-awal mau menambah posisinya di gate bar itu. Jadi kalau limit rest atau standby-nya itu tidak tersentuh, berarti ada masalah di situ ini. Nah gitu, itu hanya indikator aja yang dikirim ke CTR bahwa memastikan bahwa sebuah ini setelah jalan sudah kondisi detect dengan normal. Nah itu ya. Ini kalau di Jepara sudah dipasang, yang mau masang ini informasinya lebih awal. Di pattern 1 2 tidak ada ini. Nah mudah-mudahan koplingnya aman ya. Koplingnya aman, nanti tinggal mengandalkan safety dari motornya. Motor ada overloadnya yang memang benar-benar bisa beroperasi dengan lancar dia. Selanjutnya, nah ini pengujian sudah dengan sistem secara periodik sebelum mengaktifkan SOPT. Nah jadi gini ya, ini saran saya aja. Mau ini 1 2 sama ini semua kan sudah SOPT. Jadi sebelum jalan, sebelum ini jalan, sudah dijalankan secara normal tanpa steam tanpa steam dulu. Nah, oke normal. Sekarang ini jalan, sudah jangan di SOPT. Jalan dulu dengan steam, manual dulu. Semua sudah dijalankan tanpa SOPT normal.
baru silakan ke SOPT. Belum dicoba dengan setim mau ke SOPT, kalau ada dari gangguan. Nah, misalnya seperti itu, akan lebih baik bila mana sebelum SOPT di enablekan, maka perlu sudah dijalankan tanpa SOPT untuk memastikan bahwa sebuah ini sudah bisa beroperasi dengan lancar dan aman dengan menggunakan steam. Nah, terus steamnya juga steam pressernya sudah dilakukan penyesuaian juga. Nah, seperti itu. Ini ya. Nah, kelihatannya sudah. Nah, ini yang 11 nomor 12 untuk pengetahuan yang sudah juga. Ini bagi boiler-boiler yang mengalami sering mengalami fluid pressure positif. Ini yang nambah sekarang itu yang sudah nambah selesai pacitan, nambah dan selesai. Nah sekarang tidak ada informasi seperti itu. Yang lagi proses itu perempuan. Itu sekarang lagi nambah ya. Gimana? Sudah ini ada yang ditanyakan? Monggo. Terima kasih Mas. Gini, kalau nambah frekuensi dan nambah atau menaikkan pressure blower ya, itu jauh lebih baik, jauh lebih pas bila mana kita lihat kondisi real di dalam boilernya. Itu jauh lebih enak. Jadi karena terus ganti batu bara dengan kadar sulfur dan lain-lain itu seperti ini, kira-kira dampaknya terhadap sliding boiler seperti apa kan kita juga belum tahu tingkat di dalamnya. Mana juga saya jelaskan. Oke, pressure sekarang umpamanya pressernya 10, beroperasi sehari 3 kali. Paling enak saat awal overhaul. Tolong ini kalau mau menaikkan frekuensi jangan ngasih blower atau naikkan pressure. Saat awal overhaul, gas cek oke, kita masuk lihat kondisi real dari pori yang tersisa di dalam. Dengan catatan loh ya, sebelum sadar sudah kita dulu sudah selesai, kemudian proses turun beban dan stop, kita lihat jalannya. Nah, padahal ini sudah ganti batu bara namanya. Loh, kok jalannya bersih? Berarti nggak perlu. Jalannya bersih ya. Ada motor lagi, satu lagi. Tingkat abrasinya seperti apa? Nah ini harus punya data dulu sebelumnya. Makanya idealnya itu punya data itu dari 3 kali overhaul. 3 kali ini ringnya berapa, abrasi, ringnya berapa. Itu lebih enak gitu ya. Nah, bila mana saat masuk ternyata masih tebel. Nah, di foto aja data-data ini dimasukkan ke meeting manajemen. Ini cukup dengan menambah frekuensi flow atau tambah lagi satu menaikkan pressure. Nah ini terus terang saya bilang menaikkan pressure itu sangat berisiko bila mana sampai sudah melakukan dua-duanya sudah dari 3 ke 4 kali ke 5 kali dari sehari semalam ternyata hasilnya bersih. Satu sisi bersih ya, ternyata pressure-nya sampai naikkan juga. Nah, sudah bersih, pressure-nya dinaikkan, ini blow terus, maka boiler akan cepat tipis. Nah ini memang perlu lebih hati-hati. Kita kan kecuali ya ini
kecuali kita ada di lembaga penelitian, mungkin lah ya sudah punya banyak histori ya, histori dari kondisi batu bara ini dengan ini, kemudian bisa dilakukan simulasi begini, nah itu lagi hasilnya nanti. Tapi karena kita itu biasanya kita pelaksana, itu kita akan lebih baik bila mana lihat kondisi dia di lapangan, kondisi dalam bersih tidaknya. Karena kemarin ada pernyataan di Berkemen, silakan naikkan pressure ataupun naikkan frekuensi. Tapi di bawahnya catatan, bila kondisi permukaan cup itu bersih, maka tolong dikurangi pressure-nya maupun frekuensinya. Nah ini kapan pelaksananya itu ya itu? Nah kita maunya saat berikutnya. Nah seperti itu. Mungkin itu ya masukannya ya. Nah ini perlu kerjasama antara tim pemeliharaan, kemudian juga orbit, engineering sama orang. Seperti itu. Ada yang lainnya rekan-rekan? Kita lagi istirahat ya, jam kurang berapa menit lagi. Istirahat, kemudian jam 10 kita lanjutkan sedikit terkait dengan hasil kunjungan ke lapangan kemarin, kemudian saran, dan ada terkait laporan bulanan seperti dulu. Jadi tiap bulan ada laporan kesiapan ini 9 sebuah orang berapa persen, yang shortnya berapa persen. Nah kemudian juga satu juga seperti itu. Nanti ada PSI-nya ngisi online gitu. Terus kemudian UPDA akan mengundang Zoom untuk menjelaskan. Oh contoh masuk gawar tidak siap apa. Terus sudah ada SR-nya enggak? SR-nya berapa? Wah ini kalau segera diklus ini. Oh masih nunggu beli rescue. Kapan perkiraan datang? Diminta seperti itu untuk monitoring. Nah itu nanti adanya seperti itu. Kedua ini sudah kita lakukan 2 kali monitoring Indramayu, awal-awal dan pengembangan. Nah selesai nantinya untuk topik materi sudah di teman-teman semua. Mohon maaf ya untuk troubleshooting kemarin Excel belum bisa saya bagi ya, karena itu milik unit-unit. Saya khawatir nanti kok file di sebelah kemana-mana tidak enak. Tapi minimal teman-teman sudah tahu, oh inilah yang jadi perhatian kita gitu ya. Karena kemarin sengaja tidak saya bagikan terus terang karena itu milik unit-unit yang telah saya kunjungi. Jadi pelajaran bagi unit yang 912 agar tidak terjadi seperti itu. Seperti itu. Gimana? Ada yang tanyakan? Kalau ada, kita break sebentar ya, sampai 4 jam ya. Nah, 4 jam kita break, terus kumpul lagi ke acara selanjutnya. Insya Allah paling acara selanjutnya sama post test nggak sampai jam 11. Insya Allah sudah selesai. Oke, monggo silakan break, mau ngopi sama kue silakan.